Siapa sangka, di balik tampilannya yang hitam legam, Cabuk Wijen punya tempat istimewa, favoritnya warga Wonogiri selama ratusan tahun. Uniknya, kudapan langka yang juga disebut sambal cabuk ternyata terbuat dari bahan limbah alias sisa buangan dari pembuatan minyak wijen. Benarkah Cabuk Wijen tak bisa dibuat sembarangan? Katanya sih hanya bisa dibuat oleh orang dengan garis keturunan tertentu. Apa iya? Salah satu keluarga yang disebut-sebut sebagai pelopor pembuat cabuk tertua ada di Desa Pengkol Pokoh Kidul, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Mbah Sarmin, kakek 74 tahun, adalah generasi keempat yang menjaga warisan tradisi leluhurnya sebagai pembuat cabuk yang telah dirintis lebih dari 1 abad lalu. Karena waktu zaman penjajahan Belanda pun ibu saya udah ke pasar jual cabuk itu. Iya, itu ibu saya belum mbahnya. Karena waktu itu hanya ada dalam keadaan keterbatasan aja. Hanya mereka ingin makan, ada lauknya, ada bisa membuat sambal. Maka pada awal-awalnya kan sambal itu dibakar dulu, baru dibikin sambalnya itu. Lahirnya kudapan cabuk konon berawal dari kondisi sulit masa itu. Ampas pembuatan minyak dari biji wijen pun terpaksa diolah. Terlebih, kondisi geografis Wonogiri yang sebagian besar berupa perbukitan kapur keras membuat lahan pertanian menjadi kering dan tandus, sehingga sulit untuk ditanami padi. Salah satu tanaman yang masih bisa tumbuh adalah wijen. Itu pun tidak semua orang berhasil membudidayakannya, karena wijen termasuk jenis tanaman yang membutuhkan perlakuan khusus. Tak hanya bermodal tekad saja, agar hasil tanaman sukses, konon diperlukan rangkaian tirakat dan doa khusus loh. Kalau zaman dulu memang konon masih ada yang tanam. Cuman kalau diperbandingkan dalam bangunan ini, tahun-tahun ini terbelakang sekali. Tidak ada yang tanam, hampir tidak ada. Karena penanamannya cukup rumit. Iya, karena bijinya kecil. Setelah kecil ini ditanam tumbuhnya lebih dari 1, 2, 3, mungkin 10. Kalau yang mau jadi wijen yang bagus, batangnya hanya 2 atau 3. Awalnya kakek buyut Mbah Sarmin hanya membuat olahan ampas seadanya dalam jumlah sedikit untuk kebutuhan makan keluarganya saja. Namun tak disangka, kudapan berbau pekat ternyata bisa awet sampai berhari-hari. Bahkan mendadak banyak yang suka dan membelinya. Enak dikecap-kecap tinimbang bu. Artinya dikecap-kecap timbang bu. Tinimbang bu itulah kata-kata cabuk yang pertama. Iya, cabuk artinya itu. Iya, artinya lumayan daripada tidak ada yang untuk lauk gitu. Oh. Keluarga Mbah Sarmin disebut sebagai satu-satunya pembuat cabuk tradisional yang masih bertahan di desanya. Bahkan katanya hanya Mbah Sarmin yang mewarisi skill pembuatan cabuk lantaran tak semua orang bisa membuat makanan sederhana ini. Rupanya proses pembuatannya terbilang sulit, butuh effort dan kesabaran ekstra secret lovers karena pengolahannya butuh waktu 3-4 hari. Biji wijen segar dari sawah yang masih basah harus dicuci bersih baru dijemur seharian. Setelah kering, biji wijen diayak atau ditopen menggunakan tampah bambu agar kulit ari terlepas. 3 bahan utama mulai dicampur, wijen putih, wijen hitam, dan bubuk jerami bakar. Rahasia keberhasilan cita rasa akhirnya ada pada takaran komposisi bahan utama dan bubuk warna yang tepat. Komposisinya ini sebabnya kalau kurang itu jadinya kecut juga. Oh, kecut. Kalau kebanyakan akan terdapat rasa getir dan pahit. Yang namanya cabuk ini hanya turun saja, bukan sembarang orang bisa. Jadi dari mbah, dari kakek, dari eyang, dari buyut, dari canggah sana. Iya, karena apa ya, pengerjaannya tidak gampang. Semua bahan utama harus dihaluskan. Jika sedang membuat sedikit, Mbah Sarmin menggunakan lumpang kayu dan ditumbuk manual. Namun jika dalam jumlah banyak, biasanya menggunakan mesin giling. Proses pengukusan menggunakan dandang dengan api yang besar memakan waktu lebih dari 1 jam. Menariknya, mengukus wijen ternyata butuh perlakuan khusus loh. Dari penyusunan yang tak boleh diaduk sampai harus dijaga perapiannya. Karena jika salah tekniknya, bisa gagal total.
udah padetin gini, Mbah? Oh jangan dipadetin gitu. Enggak dipadetin, Iya, jadinya? Dia harus ini apa itu agak entengan sedikit biar ada uapnya dari bawah itu ke atas. Bisa mateng. Bukan dipadet gini? Bukan, kalau dipadet akan ada kegagalan. Gagal? Karena apa itu uapnya tidak merata, akhirnya tidak mateng. Oh, terus nanti jadinya seperti apa kalau gagal? Itu bentukannya apa? Ya bentuknya sebagian masih utuh, berwarna putih. Oh, tapi nanti kalau udah mateng ini akan kecoklat-coklatan. Itu yang berhasil? Iya. Adonan wijen kukus segera diekstraksi untuk mendapatkan sari minyak alaminya. Jika bahan baku sedikit, prosesnya memakan waktu beberapa jam saja. Namun jika jumlahnya banyak, bisa 1 hari 1 malam tuh. Ampas padat berwarna hitam, sisa proses ekstraksi inilah yang dimanfaatkan jadi cabuk. Ya, ini alat press yang untuk mengambil minyaknya. Oh, ada minyak juga? Iya. Jadi yang dihasilkan tuh sebenarnya apa aja sih, Mbah? Wijen yang telah dikukus, mateng dan dipres ini akan menghasilkan 2 macam, yaitu satu minyaknya. Minyak wijen? Minyak wijen itu minyak serbaguna. Bisa untuk obat, bisa untuk apa itu bumbu masak, juga bisa untuk goreng-gorengan, alat domestik juga bisa. Itu minyak wijen. Nah, ampasnya ini nanti yang akan jadi cabuk setelah fermentasi. Keren. Tapi tunggu dulu Secret Lovers, pembuatan cabuk belum selesai. Bahkan masih memerlukan waktu sampai 2 hari lagi loh. Ya, bungkil atau ampas dari minyak wijen wajib diolah lagi, mengulang urutan pembuatan dari awal. Yaitu dijemur, ditumbuk, digiling, dan dikukus kembali. Bah, tadi kan udah dijemur, udah digiling, diulang lagi. Penjemuran pertama kan cuma untuk pengambil minyaknya, belum mau dibikin cabuk. Kalau mau dibikin cabuk, ini setelah diwewe kering, baru dikasih bumbu londo namanya. Proses terakhir adalah fermentasi. Adonan bungkil panas akan diistirahatkan dalam suhu ruang. Caranya dengan digelar merata di atas papan kayu, lalu bungkil ditutup rapat menggunakan plastik dan kain. Kemudian diamkan selama 2 hari penuh, baru bisa dibuka. Cabuk yang sudah jadi biasanya masih terasa hambar dan sedikit pahit. Masyarakat Wonogiri akan mengolahnya kembali menjadi sambal agar lebih nikmat dijadikan lauk makan nasi. Perpaduan aneka bumbu dengan rasa alami cabuk menghasilkan cita rasa yang unik dan kaya. Ada manis, gurih, asin, dan pedas. Sambal cabuk biasanya dibungkus dengan daun pisang dalam ukuran kecil. Bisa untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual di pasar atau sebagai buah tangan asli Wonogiri. Harganya juga ramah di kantong, hanya Rp3.000 saja per bungkusnya. Ini 1/4 ya, 200 gram Gula Jawa. Gula kelapa atau gula aren? Gula Jawa biasa. Gula Jawa biasa ya, dari kelapa ini ya? Iya, ini untuk penguat rasa cabuk sekaligus untuk sebagai pengawetnya. Karena dia nanti masuk ke toko bisa sampai 1 minggu, nanti dia tidak basi. Ada penguat rasa yang lain, ini adalah daun kemangi. Ini yang tidak boleh lupa, daun kemangi. Harus ada? Harus ada. Oke, fungsinya untuk penguat? Ini untuk aromanya itu nanti kalau ketemu sama dibungkus daun pisang, terus di oven ataupun dipepes itu pakai teflon itu keluar baunya itu enak. Sedap. Di balik kesederhanaannya, sambal cabuk menjadi simbol kreativitas masyarakat tanpa batas dalam mengolah sumber daya yang ada. Hingga akhirnya menjadi sebuah ketahanan pangan yang istimewa.